Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Atif Jisdan Muyasar dengan NIM 220411100161 dan saya Adi Rahmat Danuarta dengan NIM 220411100169. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan dengan metode AHP. Definisi: AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Satie, 1993, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multistruktur level, di mana level pertama adalah tujuan dan yang kedua adalah level kriteria hingga yang terakhir yaitu level alternatif. Metode Analytical Hierarchy Process, AHP, sangat cocok digunakan untuk menggabungkan penilaian nilai pribadi ke dalam suatu cara yang logis. Misal ada penilaian pribadi seperti persepsi, preferensi, pengalaman, dan intuisi. Prosedur AHP. Terdapat 3 prinsip utama dalam pemecahan dalam AHP menurut Satie, yaitu decomposition, comparative judgment, dan logical consistency. Secara garis besar AHP meliputi tahapan sebagai berikut. Dekomposisi masalah adalah langkah di mana suatu tujuan, goal, yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan kata lain, suatu tujuan yang utuh didekomposisi, dipecahkan, ke dalam unsur penisunnya. Dua, penilaian, pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen. Apabila proses dekomposisi telah selesai dan hierarki telah tersusun dengan baik, selanjutnya dilakukan penilaian perbandingan berpasangan. Pembobotan, pada tiap-tiap hierarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya. 3. Penyusun matris dan uji konsistensi apabila proses pembobotan atau pengisian kuesioner telah selesai. Langkah selanjutnya adalah penyusunan matriks berpasangan untuk melakukan normalisasi bobot tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hierarkinya masing-masing. Pada tahapan ini analisa dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan program komputer seperti Expert Choice. 4. Penetapan prioritas pada masing-masing hierarki untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan. Pairwise comparisons. Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari alternatif. Baik kriteria kualitatif maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan. Untuk menghasilkan prioritas dihitung dengan manipulasi matriks, atau melalui penyelesaian persamaan matematika. 5. Sintesi dari prioritas didapat dari hasil perkalian prioritas lokal, dengan prioritas dari kriteria bersangkutan yang ada pada level atasnya dan menambahkannya ke masing-masing elemen. Dalam level yang dipengaruhi oleh kriteria, hasil NUA berupa gabungan atau lebih dikenal dengan istilah prioritas lokal dari elemen yang ada pada level terendah dalam hierarki sesuai dengan kriterianya. 6. Penetapan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses di mana alternatif-alternatif yang dibuat dipilih yang terbaik berdasarkan kriterianya. Kelebihan dari AHP. 1. Kesatuan, unity. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. 2. Kompleksitas, complexity. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. 3. Saling ketergantungan, interdependence. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linier. 4. Struktur hierarki, hierarchy structuring. AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen serupa. 5. Pengukuran, measurement.
AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. 6. Sintesis, AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. 8. Penilaian dan konsensus, judgment and consensus, AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. 9. Pengulangan proses repetition, AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Kelemahan pada AHP. 1. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu, model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. 2. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. 3. Sensitivitas terhadap perubahan data input, AHP sangat sensitif terhadap perubahan dalam bobot atau perbandingan pasangan yang diberikan oleh pengambil keputusan. Sebuah perubahan kecil dalam input bisa menghasilkan perubahan besar dalam prioritas. 4. Masalah konsistensi, pengguna AHP diharapkan untuk memberikan nilai perbandingan yang konsisten antara berbagai elemen. Kadang-kadang, pengambil keputusan dapat memberikan nilai yang inkonsisten, yang dapat merusak validitas hasil. 5. Keterbatasan dalam penanganan skala besar, AHP mungkin menjadi sulit atau tidak efisien untuk menangani jumlah kriteria atau alternatif yang sangat besar. Dengan semakin kompleksnya struktur hierarki, waktu dan usaha yang diperlukan untuk mendapatkan hasil bisa meningkat secara signifikan. 6. Ketergantungan pada pengalaman dan intuisi, AHP bergantung pada penilaian dan pengetahuan pengambil keputusan. Jika pengambil keputusan tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang kriteria dan alternatif yang dinilai, hasilnya mungkin tidak akurat. 7. Ketergantungan pada peringkat absolut, AHP memberikan peringkat absolut terhadap elemen-elemen yang dinilai. Hal ini berarti bahwa penilaian bersifat relatif terhadap elemen lain dalam hierarki dan tidak mencerminkan nilai mutlak dari setiap elemen. Berikut ini penggunaan metode AHP dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan membuat struktur hierarki di mana level paling atas merupakan goal, di tengah merupakan kriteria dan yang bawah merupakan alternatif. Masing-masing kriteria harus dihubungkan dengan alternatif yang ada, contoh hubungan kriteria satu dengan masing-masing alternatif dan seterusnya. Berdasarkan hasil analisa data yang dibutuhkan dalam menerapkan metode AHP pada tabel 4 merupakan unsur-unsur 4 kriteria yang terdapat pada tabel 3. Pada tabel 5 ini merupakan sampel data nilai dari mahasiswa berprestasi yang datanya diambil secara sembarang. Pada tabel ini mendefinisikan matriks perbandingan berpasangan yang nilai 1 merupakan elemen yang sama penting dan nilai di atas 1 merupakan elemen yang lebih penting daripada elemen lainnya. Pada tabel 7 ini cara menormalisasi matriks kriteria yang didapatkan dari jumlah bobot antar kriteria. Pada tabel D8 ini merupakan nilai hasil dari normalisasi matriks kriteria pada tabel 7. Pada tabel 9 ini merupakan jumlah nilai atau data yang diambil secara sembarang dari kriteria pada tabel 5. Pada tabel 10 ini merupakan normalisasi matriks alternatif yang didapatkan dari jumlah nilai alternatif pada tabel 9. Pada tabel 11 ini merupakan hasil perhitungan dari matriks pada tabel 10 atau nilai eigen alternatif.
Selanjutnya menghitung nilai eigen alternatif dengan dikalikan dengan nilai eigen kriteria dengan setiap nilai eigen alternatif pada kriteria yang bersesuaian seperti pada contoh di samping dan setiap mahasiswa pada masing-masing kriteria dihitung dengan cara yang sama sehingga nilai akhir seperti pada tabel 12. Sekian dari kami. Terima kasih.